Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Perkenankan saya pagi hari ini, saya Magdalena Situmorang dari SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang ingin berdiskusi, sharing, mengajak Bapak Ibu Guru berdiskusi tentang asesmen kompetensi minimum atau yang kita lebih kenal dengan istilah AKM. Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM ini tentu kita ingin semua memahami karena AKM ini akan menjadi hal yang penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, AKM ini atau asesmen kompetensi minimum ini adalah salah satu dari berbagai seri yang sudah diluncurkan oleh pemerintah lewat Kemendikbud yang ada dalam program Guru Belajar. Jadi, di dalam program Guru Belajar itu ada salah satu seri, yaitu seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Nah, program Guru Belajar seri AKM itu adalah program pembelajaran mandiri, di mana materi ini atau program ini bisa kita pelajari secara mandiri karena materinya sudah disediakan semuanya di internet. Oke, nah kemudian AKM ini ketika kita sudah memahami atau mengakses di internet, kita akan membantu memahami apa itu AKM. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? Yang pertama adalah memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini memang masih merupakan hal yang baru ya buat kita, karena tahun ini baru diberlakukan asesmen nasional ini yang sebelumnya kita mengenal dengan istilah UN atau ujian nasional. Nah, kemudian setelah kita memahami konsep dan bentuk pelaksanaannya, kita nanti akan menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. Nah, di mana di sini istilah literasi dan numerasi ini akan menjadi fokus dari AKM ini. Kemudian setelah kita melaksanakan penganalisisan tentang literasi dan numerasi pada AKM ini, kita nanti akan membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Kemudian kita akan melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Ya. Berikutnya, apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? Pertama, akan lebih fleksibel, bisa mengatur sendiri waktu belajaran kita ya. Nah, ini tidak ditentukan ya. Jadi nanti kita bisa memilih kita di angkatan berapa. Kita tentu memilih angkatan itu sesuai dengan tanggal ya, kita bisa waktunya ya, dimana kita agak leluasa tanggalnya, baru kita menyesuaikan ke waktunya. Nah, kemudian dikatakan lebih fleksibel. Ini nanti kita tidak ditentukan harus selesai dalam 1 hari, begitu ya. Nah, seperti yang pengalaman saya sebelum yang kemarin ya, untuk mengikuti, saya memilih di angkatan 3 dan itu mulai kegiatannya dari tanggal 14 sampai 18, berarti ada 5 hari. Jadi dalam 5 hari itu kita akan menyelesaikan materinya itu, jadi tidak ditentukan atau ketat waktu untuk waktu tertentu. Yang penting dalam 5 hari itu kita harus selesaikan. Kemudian lebih mudah, mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. Nah, kenapa dikatakan lebih mudah, lebih sederhana? Karena materi itu sebenarnya sudah ada pemaparannya, penjelasannya, bahkan contoh-contohnya sudah ada dicantumkan di sana, kita tinggal hanya mempelajari. Kemudian lebih kolaboratif, belajar bersama rekan guru yang lain. Nah,
ketika kita nanti masuk mengakses AKM ini, nanti di sana akan diwadahi kita dalam grup Telegram. Jadi di sana kita akan bisa berdiskusi, sharing, berbagi ya, sesama guru ya, Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke ada di sana. Nah, itu makanya dikatakan lebih kolaboratif. Apa saja tahapan program guru belajar seri AKM? Oke, tahap pertama ada tahap 0 ya, itu disebut dengan istilah orientasi program. Nah, dengan adanya istilah orientasi itu artinya adalah pengenalan. Jadi nanti dalam orientasi program ini kita nanti akan memahami latar belakangnya, ya tentu ya latar belakangnya yaitu pelaksanaan atau penerapan asesmen nasional sekarang itu yang tentu menggantikan ujian nasional yang sebelumnya yang kita kenal ya. Kemudian di orientasi program ini kita akan memahami tujuan umumnya, kebijakan, dan alur programnya. Kemudian tahap 1, bimbingan teknis atau BINTEK. Nah, bimbingan teknis atau BINTEK ini diterapkan di semua tingkatan untuk pendidikan formal ya, seperti tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Kemudian dalam BINTEK ini apalagi yang akan kita pahami yaitu konsep asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu sebenarnya ada 3 ya, asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Tapi kita akan fokus kepada asesmen kompetensi minimal atau AKM. Ya, di dalam konsep AKM ini nanti kita akan mempelajari butir soal literasi dan numerasi. Nah, seperti saya katakan tadi, karena fokusnya atau materi yang dibahas dalam AKM itu adalah literasi dan numerasi. Kemudian baru membaca dan menindaklanjuti hasil AKM-nya. Nah, tahap kedua adalah pengimbasan. Pengimbasan ini adalah di mana ketika salah satu bapak atau ibu guru sudah mengenal atau memahami lebih dulu tentang AKM ini, diharapkan bapak atau ibu guru ini bisa mengimbaskan kepada bapak ibu guru yang lain. Tentunya tidak hanya 1-2 orang ya, jika memungkinkan lebih banyak lebih bagus ya. Kemudian bapak ibu guru yang sudah diimbaskan tadi diharapkan juga akan mengimbas ke guru-guru yang lain tentunya. Jadi dengan seperti itu pengimbasan ini akan cepat terlaksana sehingga sosialisasi program pelaksanaan AKM ini akan lebih cepat tersosialisasikan kepada seluruh guru-guru yang hebat yang ada di Indonesia. Kemudian, siapa yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Nah, semua guru yang telah mempunyai akun SIM PKB tentu bisa menjadi peserta dalam seri AKM ini. Kenapa? Karena kita nanti mendaftar atau mengakses materi bahkan ikut tesnya itu semuanya lewat akun SIM PKB. Jadi semua guru yang sudah mempunyai akun SIM PKB tentu bisa menjadi peserta dalam seri AKM. Apa yang didapatkan peserta program guru selama belajar seri AKM ini? Ya, pertama adalah pengalaman belajar yang seru, seperti yang saya katakan tadi ya. Di sana nanti ada wadah kita untuk berdiskusi, sharing dengan guru-guru seluruh Indonesia. Jadi tentu akan lebih seru pembelajarannya di sana ya. Kemudian pemahaman terhadap AKM, tentu setelah kita memahami akan mempelajari tentu kita akan paham ya. Kemudian kita akan mendapatkan sertifikat BINTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Nah, di mana perbedaan sertifikat ini kita dapatkan ketika kita sampai pada tahap 1, tahap 0 dan tahap 1, yaitu orientasi program dan BINTEK-nya. Tapi kalau kita sampai ke pengimbasan, kita akan mendapatkan piagam penghargaan. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru tentu diharapkan tertarik ya untuk bisa mendapatkan sertifikat dan juga piagam penghargaan. Jadi jangan ditunda-tunda, ayo Bapak Ibu guru dengan masuk ke ini ya di Google gurubelajar.kemdikbud.go.id, itu Bapak Ibu masukkan di Google, kemudian di searching, kemudian nanti kita akan terbuka seperti yang di slide.
yang disebut dengan program guru belajar. Nah, di sini nanti dalam tampilan ini, Bapak Ibu guru akan diminta untuk memasukkan alamat surel. Mana alamat surel ini adalah nomor UKG Bapak Ibu guru dan kata sandi yang tentu kita sudah dapatkan di komunitas MGMP kita masing-masing. Setelah Bapak Ibu guru memasukkan alamat surel dan sandi, kemudian kita klik masuk, kita akan mendapatkan tampilan seperti ada di sini. Nah, di sini ditampilkan seri-seri yang ada dalam guru belajar ya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru juga ada yang sudah mengikuti ini sebagiannya. Yang pertama kemarin itu seri masa pandemi COVID-19, kemudian seri pendidikan keterampilan hidup, kemudian asesmen kompetensi minimum itu yang kita laksanakan sekarang. Dan nanti akan berikut di sini ada pendidikan inklusif, yaitu segera hadir. Nah, karena kita masuk di asesmen kompetensi minimum, nanti Ibu klik selengkapnya. Ya, begitu Ibu klik selengkapnya, nanti akan tampil di situ. Nah, mungkin beda dengan di layar saya ya. Di layar saya ini karena memang sudah saya ikut. Ketika belum ikut, nanti ada di sana tampilan tercantum di situ beberapa angka. Kita tinggal menyesuaikan tanggal berapa kita, bisa nggak tenggang waktunya ya, kemudian kita memilih angkatannya, kemudian kita ikutin aja langkah-langkah selanjutnya bagaimana untuk mendaftar. Nah, kemudian nanti pas sesuai dengan tanggal yang tercantum di sana, kita ikutin, kita masuk ke situ, ikutin pelajarannya, bahkan nanti ada ya semacam tagihan-tagihan di sana atau semacam kuis-kuisnya kita ikutin sampai itu nanti 100% ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada bergabung dengan grup Telegram resmi guru belajar, itu nanti ada di sana link untuk kita bergabung di grup Telegramnya sebagai wadah kita untuk sharing, diskusi, berbagi ya. Kemudian nanti ada tampilan untuk sertifikat kegiatan ketika kita sudah selesai, baru nanti kita tinggal mencek di situ. Kemudian kalau kita sampai ke pengimbasan, nah pengimbasan ini nanti kita akan membuatkan video untuk sosialisasi kepada teman-teman. Kemudian kita akan mendapat video itu akan kita upload ke YouTube. Kemudian kita akan mendapatkan URL-nya, kemudian kita cantumkan ke URL yang ada di sini. Sehingga setelah itu nanti kita akan dapat daftar seperti ini ya, daftar sertifikatnya. Jadi seperti saya yang sudah mengikuti AKM ini, jadi sertifikat asesmen kompetensi minimum ini nanti sebenarnya sudah ada di sini nanti, cuman karena di sini tercantumnya tercatat di sini sertifikat akan diterbitkan pada hari Minggu tanggal 24 Januari. Berarti saya hanya menunggu saja karena memang sudah saya selesaikan tapi belum muncul sertifikatnya. Oke. Nah, kalau kita nanti sampai ke pengimbasan, tentu akan ada piagam penghargaan seperti ini. Kalau piagam penghargaan ini kan kemarin saya dapat di guru belajar yang ada di sini ya. Oke, dengan seperti itu, berarti Bapak Ibu guru sudah menyelesaikan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Oke, nah itu aja Bapak Ibu guru yang bisa saya bagikan saat ini. Saya harapkan Bapak Ibu guru supaya segera bergabung sehingga kita sama-sama semakin memahami AKM itu apa dan kita bisa meningkatkan pembelajaran kita yang lebih bagus lagi ke depannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.